Halo semua, selamat datang di channel Cari Cara. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan jenis-jenis filter air yang digunakan dalam penjernihan air. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang nanti saya jelaskan bisa menjadi referensi buat rekan-rekan semua dalam menentukan filter apa yang cocok digunakan di rumah teman-teman yang memang kondisi airnya kurang bagus gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah filter sedimen. Filter sedimen ini terbuat dari polipropilen gitu. Filter sedimen ini ada yang bilang filter spoon, filter spon, ya seperti itulah. Nah, filter sedimen ini itu ukurannya ada beberapa. Yaitu adalah ukuran dari pori-pori si filter ini. Jadi yang pertama itu adalah 0,1 mikron, 0,3 mikron, 0,5 mikron, dan 10 mikron. Fungsinya apa filter ini? Fungsi filter ini adalah untuk menyaring kotoran yang terbawa di dalam air seperti pasir, lumpur, atau ya kotoran-kotoran yang ada terbawa di dalam air yang ada di rumah rekan-rekan gitu ya. Nah, semakin kecil nilai mikronnya, maka akan semakin cepat kotor dan akan semakin sering cepat diganti. Tapi semakin kecil nilai mikronnya tersebut dan semakin banyak kotoran yang disaring, berarti air yang difilter akan semakin bersih. Tapi resikonya adalah akan cepat ganti gitu ya, akan mengeluarkan cost yang lebih banyak gitu. Nah, yang kedua ada filter CTO. Filter CTO ini adalah singkatan dari carbon test odor. Filter ini terbuat dari karbon aktif yang dipadatkan. Biasanya filter ini memiliki kerapatan atau pori-pori sebesar 5 mikron. Fungsinya apa filter CTO ini? Filter CTO ini berfungsi untuk menjernihkan air yang warnanya agak kekuningan, lalu menyeimbangkan rasa, dan yang ketiga menghilangkan bau yang ada di dalam air. Biasanya ada yang bau besi, ada yang bau lumpur, nah itu bisa dihilangkan menggunakan filter CTO ini, gitu. Lalu yang ketiga ada filter GAC. Mohon maaf, ini filter GAC-nya sudah saya modif, terus juga sudah agak kotor karena memang saya nggak punya stok ya. Karena saya di rumah saya sudah tidak pakai. Tapi kurang lebih filter GAC itu seperti ini. Apa itu filter GAC? GAC itu singkatan dari granul aktif karbon. Loh, sama-sama karbon dengan yang CTO gitu ya. Tapi ada perbedaan dari isi di dalamnya. Kalau yang CTO itu karbonnya dipadatkan sehingga memiliki pori-pori yang kecil. Kalau GAC tidak dipadatkan, isinya adalah karbon aktif granul atau butiran. Jadi ininya sendiri bisa dibuka. Kalau teman-teman nanti mau isi ulang, beli karbon aktifnya sudah, oh dikira sudah kotor, dicuci juga sudah apa istilahnya dangkal, itu bisa dibuka. Di online banyak isinya ya, karbon aktifnya bisa beli, diisi ulang di sini gitu. Nah, fungsi dari GAC ini apa? Fungsinya sama dengan CTO. Fungsinya adalah untuk menjernihkan air yang berwarna kekuningan atau kehitaman, lalu untuk menyeimbangkan rasa dan menghilangkan bau. Nah, biasanya banyak yang pakai keduanya. Jadi, urutan pertama itu adalah si filter sedimen, urutan kedua adalah GAC, dan urutan ketiga adalah CTO ini. Jadi, dua kali disaring menggunakan karbon sehingga menghasilkan air yang lebih bersih. Tapi, biasanya di filter keempat itu akan diberikan filter sedimen kembali. Tapi ukurannya lebih kecil daripada sedimen yang pertama. Fungsinya apa? Karena biasanya setelah melewati GAC dan CTO, seperti yang saya alami di rumah saya sendiri, itu akan ada noda hitam dari si karbon. Memang tidak berbahaya untuk kesehatan tubuh, tapi biasanya di bak mandi itu akan, atau di gayung, atau ya gitulah ya, itu akan ada noda hitam. Itu dari mana ya? Dari karbon ini. Itu, tapi tidak berbahaya, memang cuma jadi pekerjaan untuk menggosoknya. Makanya biasanya diberikan lagi di nomor 4 itu filter sedimen untuk menyaring si warna apa larutan hitam dari si karbon kayak gitu. Lalu sebenarnya masih ada filter lain, yaitu adalah filter resin. Filter resin ini bentuknya tidak jauh berbeda dengan ini, hanya kalau GAC itu isinya karbon, kalau filter resin ya isinya resin. Itu warnanya, resin itu warna kuning. Fungsi dari filter resin ini apa? Itu untuk mengurangi atau menghilangkan zat kapur yang ada di dalam air. Kita tahunya dari mana?
kalau air yang ada di rumah kita itu mengandung zat kapur. Nah, mudah sebenarnya ya. Kalau rekan-rekan cuci panci, terutama yang warnanya agak gelap, mungkin kayak panci Magicom, panci rice cooker, itu kan agak gelap biasanya ya. Itu kalau habis dicuci, dikeringkan, itu setelah kering ada noda-noda atau bercak-bercak putih. Nah, itu berarti air baku yang ada di tempat atau di rumah rekan-rekan itu mengandung zat kapur yang tinggi. Udah tidak usah cari kemana-mana lagi, itu udah pasti zat kapur yang tinggi gitu ya. Lalu apa ukurannya sendiri dari beberapa filter yang tadi saya jelaskan tadi itu ada yang 10 inch housing filternya, ada yang 20 inch. Kalau yang ini saya pegang sekarang ini ukurannya 10 inch. Tapi memang kalau mau lebih awet pakainya ukuran yang 20 inch gitu ya. Nah, lalu juga ada filter kosong seperti ini. Nah, filter kosong seperti ini itu nanti bisa diisi sesuai dengan kemauan atau permasalahan air yang ada di rumah kita. Jadi nggak perlu harus beli GAC yang sudah jadi seperti ini tinggal pasang, tapi bisa juga beli yang filter kosong seperti ini. Ini saya isi karbon aktif dan pasir aktif gitu. Jadi filter kosong ini nanti rekan-rekan bisa beli, bisa diisi apa kebutuhannya, bau agak kekuningan diisi karbon, lalu agak ada bercak-bercak putih bisa dibeli resin, diisi resin gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan di rumah rekan-rekan semua. Lalu ada juga satu lagi filter keramik bowl, tapi saya juga balik lagi saya nggak punya. Ada juga yang terpasang di filter tapi nggak saya buka. Itu saya beli keramik bowlnya dan filter kosong seperti ini, catch rate kosong seperti ini. Nah, itu diisi. Fungsinya apa sebenarnya? Kalau untuk di rumahan nggak terlalu penting, tapi biasanya filter keramik bowl ini dipakai di air isi ulang RO gitu. Fungsinya apa? Dia untuk memberikan rasa segar di dalam air. Kayak gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan saya bikin video ini dan memaparkan jenis-jenis filter ini, teman-teman rekan-rekan semua bisa menentukan filter apa yang cocok dipakai di rumah rekan-rekan semua. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.